makin efisien. Itu yang terjadi di perusahaan IPCC. Labanya naik 30%. Apa yang dimaksud makin efisien? Nah, ini akan saya ulas di video kali ini tentang IPCC yang labanya naik 30% di laporan kuartal ketiga 2023. Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Saat ini kondisi masih perdagangan jam setengah 11 dan marketnya turun minus 1,46%. IHSG-nya salah satu yang menarik adalah ada sahamnya Pak Erick Thohir yaitu Mari. Setelah diisukan akan menjadi cawapres, ternyata tadi malam Pak Prabowo mendeklarasi bahwa cawapres beliau adalah Gibran. Jadi yang berefek besoknya Senin Mari ya. Hasilnya Mari sudah terlihat ya di perdagangan kemarin hari Jumat itu sudah volatile, tidak arah ya. Ya sudah volatile setelah 2 hari arah, terus hari Jumat ini sudah volatile dan dia terkonfirmasi di hari ini. Oke, tapi hari ini saya tidak akan membahas Mari, ya, lebih bahas ke IPCC. PCC ini sudah rilis laporan keuangannya di tanggal PCC Indonesia Indonesia Kendaraan Terminal. Oke, Indonesia Kendaraan Terminal TBK. Dan ini sudah rilis tanggal 20 Oktober atau 3 hari yang lalu. Itu lebih tepatnya di hari Jumat. Nah, mereka sudah rilis dan hasilnya laba tahun berjalannya 141 M atau naik sebesar 141.942 933 7 dikurangi 108 895 525. 3 bentar bagi 100. Nah, ini 33 M ya kenaikannya, kita bagi dengan sebelumnya kenaikannya capai 30,3%. Padahal di sini terlihat ya pendapatan operasi atau omset mereka itu tidak naik sebesar itu. Tuh, oke. Sebelum ke sana kita akan ulas ke asetnya dulu. Kasnya mereka turun dalam dan di sini sudah dijelaskan ya kenaikan dan penurunan. Di sini dijelaskan bahwa kasnya salah satu aset lancar, kasnya turun 39% karena pengeluaran kas atas pembayaran sewa alat tahap 2. Gitu. Lalu kita lihat lagi hal yang mencolok-mencolok ya. Yaitu ada pada uang muka ini turun. Oke, yang paling mencolok lagi adalah diterima pendapatan masih akan diterima dari pihak ketiga ini turun jadi 337 M doang. Sebelumnya 6 miliar. Ini 337 juta, sebelumnya 6 miliar. Oke, ini di sini dijelaskan juga biaya dibayar di muka jangka waktu pendek naik. Bentar. Yang turun, nah pendapatnya yang akan masih dibayar nih turun 94% karena nota sudah diterbitkan sesuai periodenya, jadi sudah selesai. Terus yang naik signifikan adalah biaya dibayar di muka jangka pendek naik 218, biaya dibayar di muka. Nah ini ya, ini naik 807 M, sebelumnya 253. Oke, yang aset nggak lancar yang mengalami signifikan itu ya ini aset hak guna 616 miliar, sebelumnya 675. Ini juga drastis. Oke, kalau kita lihat dari liabilitas, nah ini liabilitas paling oke, malah sangat oke ya. Terlihat dari total hutang sebelumnya adalah senilai 1 triliun, karena ini dalam ribuan ya, ini miliar, 1 triliun jadi hanya 529 miliar. Nah, ini penurunannya dalam banget. Bagus banget ya. Ini terlihat dari liabilitasnya jangka pendek ya. Utang usahanya turun 47 pada pihak ketiga dan pihak berrelasi turun 69% karena sudah dibayar bagus. Utang usaha lain-lain ini turun sudah dibayar. Utang pajak ini turun karena adanya penambahan pajak kewajiban
Terus liabilitas jangka pendek nih turun 94%, terdapat pembayaran atas dividen interim pada pihak berelasi. Jadi saya mengatakan nih hal yang positif ya, yang membuat perusahaan hutangnya memang turun dan terlihat di sini tidak ada hutang berbunga. Oke, itu hal yang sangat positif banget. Jadi kasnya meskipun turun, ini kas yang positif karena sudah digunakan untuk bayar hutang. Totalnya 600 M. Nah, bahkan hutang kasnya ini udah bisa ngecover semua hutangnya dan masih ada sisa 613 dikurangi 529 ya, berarti masih ada sisa sekitar 80-an lah, 80-an miliar kalau semua hutangnya terbayarkan. Itu hal yang bagus banget perusahaan seperti ini. Ini IPCC saya katakan perusahaan yang sangat sehat. Bahkan mereka masih punya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya senilai 274 miliar. Dan selain itu ya, perusahaan ini tuh sering bagikan dividen. Ya, sering bagikan dividen. Dividen interim juga sering. Jadi menunjukkan bahwa ini perusahaan oke-oke aja, fine-fine aja. Ditambah labanya memang signifikan luar biasa di tahun 2022 kemarin. Oke, kita lihat nih. Nah, dari sini ya, kenapa kok pendapatannya nggak naik signifikan tapi labanya bisa naik signifikan. Kita lihat 548, 162, 124 kenaikannya. Saya mau ngecek berapa sih omsetnya sendiri aslinya. Oh, kebanyakan nih, kebanyakan 9. Oh, tiganya 2 doang. 33999 Oke. Dibagi 508 339 990. Nah, kenaikannya hanya 7,8% aja ya pendapatannya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada hal lain. Biasanya ada dua. Mereka bisa menurunkan bebannya atau ada pendapatan lain atau pendapatan keuangan atau you name it lah, pendapatan lainnya. Itu. Atau bisa keduanya. Kalau kita lihat di sini penghasilan operasi lain-lain tidak naik signifikan, tetapi hal yang menarik adalah mereka berhasil menekan beban umum administrasi. Oke. Ini udah sangat ngefek banget. Soalnya kalau ini dijumlah ya, dua beban ini terus ditambah penghasilan ini, sebelumnya itu kan 72 M ditambah 3. Oke. Bentar. Sebelumnya minus 72 ditambah 3 dikurangi 4. Nah, sebelumnya 73 miliar sendiri pengeluarannya. Yaitu meliputi beban umum, terus beban operasi ditambah penghasilan operasi lain-lain. Penghasilan, oke. Sekarang itu hanya minus 58, oke, dikurangi minus 12, hanya minus 70 M. Jadi ada penekanan di sini yang sangat signifikan. Terutama yang paling mencolok adalah di beban umum administrasi, meskipun beban operasi lain-lainnya naik. Nah, ini nanti kita cek ya. Nah, ini pendapatan keuangannya ini hal yang positif naik. Kita cek juga. Oke, kita cek nomor 22 dulu, note 22, pendapatan operasi. Pendapatan operasi jasa terminal mereka naik. Pelayanan jasa barang mereka naik. Pelayanan rupa-rupa usaha naik, pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik juga naik. Yang menunjukkan bahwa semua sektor bisnis dari IPCC ini mengalami kenaikan. Ini hal yang positif. Itu sih. Beban pokok ini ya bebannya tadi berhasil bukan ya, yang di berhasil turun yang ini. Oke, ini bebannya tidak kenaikan sih tapi tidak signifikan, masih oke lah. Nah, ini pendapatan dan operasi lainnya. Sebelumnya dari pendapatan paling gede itu dari lain-lain ya. Capai 2 M, sekarang hanya 2 miliar ya, hanya 2 juta. Hanya 2 juta doang. Terus pendapatan denda sebelumnya 265 juta, sekarang hanya 70 juta. Oke. Nah, ini beban operasi lainnya. Yang paling gede adalah beban di pajak final pendapatan keuangan, yaitu sebesar 4,9 M. Ditambah juga lain-lain ya, beban operasi lain-lain senilai 7,6 miliar. Itu sih. Nah, ini pendapatannya naik signifikan itu dari bunga deposito, gede banget. 27, tapi bunganya tadi 4 ya, pajak final dari pendapatan keuangan. Kalau kita lihat ya sebelumnya ini 14
pajak finalnya kan 2846, kita bagi dengan pendapatannya. Nah, ini sebesar 20%, 19,6. Nah, kalau sekarang 4903 dibagi 27234, 18. Aslinya ini bunganya gede, dapat pendapatan dari keuangannya gede, dan pajaknya juga ada kenaikan, jadi make sense. Dan malah kalau secara persentase ini malah turun sih aslinya. Jadi saya menilai ini perusahaan masih oke-oke aja sih, secara bebannya ya masih dapat ditoleransi. Nah, jadi itu yang membuat saya mengatakan bahwa IPCC ini makin efisien, makin efektif, yang membuat labanya bisa tumbuh signifikan. Kita lihat arus kasnya. Arus kasnya mereka keluar, arus kas dari aktivitas operasi mereka dapat 174 M. Oke, aktivitas investasi mereka keluar 10,9 M untuk pembayaran atas perolehan aset tetap. Oke. Terus ini aktivitas pendanaan buat bayar sewa sama dividen. Oke, keluar 570. Jadi di akhir kasnya ini turun ke 613. Oke sih, itu make sense perusahaan ini PCC. Nah, lantas ini perusahaannya murah apa enggak? Kalau kita lihat kondisi sekarang, PI-nya 7, PBV-nya ada di 1,1. Oke, 1,1. Dan secara perhitungan Stockbit ya, market cap-nya kan 1,3 T, tapi enterprise value menurut mereka di 733. Kalau menurut saya dengan laba yang signifikan ini, yang bisa makin efisien ini, market cap-nya 1,3 ya, sama nilai 1,512 triliun ini harusnya make sense sih kalau untuk IPCC. Yang perlu digarisbawahi adalah ini perusahaan hutangnya kecil, hutangnya sangatlah kecil. Kendalanya mungkin adalah kalau nanti tersendat ya di sektor maritim itu. Itu sendiri sih kalau saya melihat ya dari IPCC sih. Secara kesimpulan ya, kalau untuk IPCC saya menilai ini perusahaan yang makin efisien, terus memang secara perhitungan di Stockbit ya ini sudah nggak murah, tapi in my opinion ya, ini perusahaan ini bisa lah di market cap 1,5 sampai 2 triliun. Tapi perlu di cross check lagi Bapak Ibu, teman-teman lagi seperti apa IPCC, dan itu keputusan kembali ke Bapak Ibu masing-masing. Oke. Jadi itu IPCC makin efisien yang membuat labanya naik signifikan. Nah, ini perlu dicontoh oleh banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia. Oke, meskipun omsetnya tidak naik sesignifikan itu atau salesnya tidak naik sesignifikan itu, tapi perusahaan ini bisa menunjukkan ya labanya bisa growth 2 digit. Itu hal yang positif, hal yang makin menunjukkan bahwa ya ini efisiensi perusahaannya gede sih. Mungkin itu yang bisa saya share tentang IPCC, dan kita tahu ya apa yang membuat IPCC labanya naik 30%. Oke. Semoga bermanfaat video kali ini, dan kalau ada request sama apa yang mau dibahas secara teknikal atau fundamental, tulis aja di kolom komentar. Oke, see you on the next video. Bye bye.